Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko Bangunan pada pertemuan ketiga, yaitu Perencanaan Manajemen Risiko Proyek. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah menyusun daftar potensi risiko dalam proyek berdasarkan kategori, baik teknis, keuangan, lingkungan, dan hukum. Adapun tahapan proses dalam mengidentifikasi, mengkategorisasikan risiko terdiri dari perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis kualitatif dan kuantitatif, perencanaan tindak penanganan dan pengendalian dan monitoring risiko. Yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko. Proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek, memastikan tingkat tipe dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko, dan menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Perencanaan manajemen risiko terdiri dari input, proses, dan output. Dalam input, kita tahu bahwa ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek. Sedangkan dalam proses, kita bisa tahu bahwa ada rencana rapat, analisis. Sedangkan pada output, kita bisa tahu ada metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori resiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko pada proyek jembatan misalnya. Yang pertama, harus tentukan adalah menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Risiko yang akan timbul dari faktor manajer proyek, faktor anggota tim proyek, faktor alam, faktor pembiayaan, faktor keselamatan. Merupakan proses interaktif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Adapun yang bisa kita lakukan dalam identifikasi risiko pada proyek jembatan dari proses output, input, proses, dan output adalah pada proses input kita harus mengetahui faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Sedangkan pada fase proses, kita akan mengetahui mengenai documentation review, brainstorming, interview, root cause identification, SWOT analysis, analisis checklist, teknik diagram, dan lain-lain. Sedangkan pada proses output, kita bisa lihat bahwa ada daftar resiko teridentifikasi, daftar respon potensial, resiko akar penyebab, dan kategori resiko terkini. Analisis resiko kualitatif. Yang pertama adalah kita menilai prioritas resiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampak terhadap tujuan proyek bila resiko itu terjadi. Yang selanjutnya adalah kita menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi resiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, serta mutu. Analisa kualitatif kita juga bisa bagi input, proses, output. Di fase input, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan daftar risiko. Sedangkan pada fase proses, kita bisa melakukan penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Pada fase output, kita bisa lihat bahwa daftar risiko terkininya seperti apa. Kemudian setelah analisa kualitatif, kita akan menuju pada analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif terdiri dari dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif yang tadi sudah kita lakukan melalui input, proses, output.
Proses analisis risiko kuantitatif menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan atau decision tree, yaitu bertujuan untuk menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian lebih besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek, kemudian mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target lingkup yang realistis dan dapat dicapai, serta menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Artinya, analisis risiko kuantitatif adalah lanjutan daripada analisis risiko kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya. Sama dengan proses dari analisis risiko kualitatif. Risiko kuantitatif juga melalui proses input, proses, dan juga output. Pada fase input, yang dimasukkan adalah aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risikonya apa, daftar risikonya dibuat apa saja, kemudian rencana manajemen proyeknya didefinisikan. Selanjutnya pada fase proyek, kita bisa melakukan yang namanya pengumpulan data atau data gathering yang terdiri dari hasil interview, distribusi probabilitas, pernyataan pakar. Kemudian dari hasil teknik kuantitatif kita bisa lakukan dengan pohon keputusan atau decision tree, modeling dan simulasi, analisis expected monetary value atau EVM. Kemudian di output, kita bisa lakukan bahwa daftar resiko terkini terdiri atas analisis probabilitas proyek, peluang untuk mencapai tujuan, waktu dan biaya, serta daftar prioritas resiko terkuantifikasi. Dari keseluruhan pelaksanaan ini, maka kita akan mendapatkan analisis resiko kuantitatif yang sudah tergambarkan, sudah dihitung probabilitasnya, sehingga kita akan lebih mampu merencanakan penanganannya seperti apa. Selanjutnya adalah perencanaan tindak penanganan yang terdiri atas proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk menentukan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Ini mengikuti analisis resiko kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi setelah analisa resiko kualitatif dan juga kuantitatif, maka tahap selanjutnya adalah melakukan perencanaan tindak penanganan. Dalam perencanaan tindak penanganan terdiri atas input, proses, dan juga output. Dalam input, perencanaan tindak penanganan terdiri atas rencana, manajemen risiko, dan daftar risiko. Kemudian pada fase proses, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, serta selanjutnya strategi tindak penanganan. Jadi dalam proses perencanaan tindak penanganan, kita akan dapat mengetahui strategi untuk risiko negatif dan strategi untuk risiko positifnya. Kemudian dalam output kita bisa lakukan daftar risiko terkini, kemudian rencana manajemen proyek, dan juga kesepakatan kontrak terkait dengan risiko. Tahap selanjutnya adalah strategi untuk risiko negatif. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan risiko negatif dalam proyek? Yang pertama adalah avoid, yaitu menghindari risiko melibatkan perubahan rencana, manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Kemudian transfer. Transfer dilakukan untuk memindahkan risiko, mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Contohnya dalam hal ini adalah mengasuransikan ya, apabila terjadi kegagalan bangunan atau construction failure, maka proses transfer risiko ini sangat efektif karena yang akan menanggung adalah pihak ketiga. Kemudian mitigate, mengurangi peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan keambang atau batas yang dapat diterima. Artinya, ketika sudah risiko terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memitigasi
agar risiko yang terjadi itu menjadi berdampak kecil dan dapat kita terima. Selanjutnya adalah exploit, yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat realisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah share. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya ya, special purpose company, joint venture, dan lain-lain. Kalau sebuah perusahaan itu menerima sebuah kontrak dengan atas nama perusahaan sendiri, maka resikonya harus dia tanggung sendiri. Tetapi ketika kita melakukan joint venture dengan orang lain, maka resiko itu bisa terbagi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah enhance. Enhance itu adalah memodifikasi ukuran, kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko yang berdampak positif. Jadi kalau enhance di sini adalah kita meningkatkan peluang yang berdampak positif sebagaimana tadi dalam pengendalian atau perencanaan risiko secara kuantitatif. Selanjutnya adalah acceptance. Acceptance sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh risiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan risiko. Tetapi penerimaan pasif artinya tidak ada tindakan, atau penerimaan aktif dengan menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Hal ini misalnya terjadi bencana alam, ya, bencana alam atau force major dalam proyek. Maka mau tidak mau kita harus melakukan acceptance atau menerima, ya, karena kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kita bisa bersifat pasif, tidak melakukan apa-apa, atau kita melakukan aktif dengan menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya untuk memperkecil resiko dalam proyek. Beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Ya, untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Ya, hal ini tidak semua risiko itu harus kita respon, tetapi kita harus merencanakan respon kita, membuat rencana sesuai dengan yang dilaksanakan pada kondisi tertentu. Pengendalian dan monitoring risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko, memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, resiko sebagian telah dinilai berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai dengan risiko proyek. Nah, pengendalian dan monitoring risiko juga sama, melakukan proses input, proses, dan juga output. Apa saja inputnya yang harus dilakukan, yaitu melakukan rencana manajemen risiko, menyusun daftar risiko, daftar perubahan yang disetujui, informasi kinerja proyek, serta membuat laporan kinerja. Pada fase proses, dilakukan penilaian ulang risiko, audit risiko, varian dan tren analisis, teknik pengukuran kinerja, analisis perbaikan, serta status rapat. Kemudian pada proses output dilakukan daftar risiko terkini, daftar perubahan aksi penanganan yang disepakati, aksi pencegahan yang disepakati, serta rencana manajemen proyek terkini. Jadi dalam pengendalian dan monitoring risiko sama dilakukan berdasarkan input, proses, dan juga output, yang di mana dalam setiap proses dalam manajemen risiko itu merupakan proses yang berurutan. Sehingga dari mengidentifikasi, menganalisis, sampai dengan
mitigasi sebuah resiko, sampai juga penanganan sebuah resiko itu sangat penting dilakukan dalam rangka kita melakukan pengendalian dan monitoring resiko. Pengendalian dan monitoring resiko yang tepat maka akan memperkecil resiko, memperkecil varian resiko yang terjadi, kemudian kita bisa memaksimalkan aspek-aspek positif yang dapat untuk meningkatkan penanganan resiko lebih baik lagi. Demikian pertemuan kita pada pertemuan 3 dalam mata kuliah Manajemen Risiko Bangunan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.